Vin, sini Vin. Ada cewek di sini Vin. Ini kan Lu kan mana sih Kevin? Udah setengah jam, tapi belum nyampe. Cok, Lama banget sih Vin. sorry Cok. Tadi ada razia polisi. Kebetulan gue nggak bawa helm. Jadi gue cari jalan lain. Oh iya Cok, mana pintu yang lu bilang tadi? Ini Vin, Ini ya. Kalau dilihat dari bentuknya sih, ini sering dibuka dan ditutup. gue juga mikir gitu Vin. Karena ada banyak lubang di setiap kayunya. Ya, 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 ya. Percuma, gue udah coba dari tadi, tapi nggak bisa. Bentar Cok, gue ambil alat dulu. Kalau nggak salah, ada kampak di ruang kebersihan. Sekalian ambil senter Vin. Di pos gua ada senter. Di laci nomor 2 ya. Oke Cok. Di mana lagi kampaknya? Perasaan kemarin gue lihat di sini. Itu kali di pojokan ya? Yes, ketemu. Kampak sekarang udah dapet. Sekarang gue tinggal cari senter. Mana sih senternya? Tadi Coki bilang di laci nomor 2. Tapi gue udah cari di semua laci, nggak ada. Ketemu Vin. Kampak sih ketemu, tapi senter nggak ada. Di laci nomor 2 Vin. Udah Cok, udah gue cari, tapi nggak ada. Kok aneh? Gue yakin tadi gue taruh di situ. Jangan kebanyakan mikir. Awas, lu mundur. Gua mau hancurin nih palang pintu. Ya, 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 ya. Udah semua Cok. Ayo, sekarang kita masuk. Ayo.
Hati-hati, Cok. Jalannya licin. Iya, Vin. Gua nggak nyangka di dalam gudang tua ini ternyata ada pintu rahasia. Dan yang lebih parah lagi, bertahun-tahun gua kuliah di sini, gua nggak tahu sama sekali. Wajar kalau lu nggak tahu. Pak David nyembunyiin semua ini dengan rapi. Pertama, dia buat lemari untuk menutupi pintu masuk dari gua ini. Dan kedua, dia melarang semua orang buat masuk ke gudang dengan alasan yang nggak jelas. Terus, kalau soal hantu yang lu ceritain kemarin, beneran atau settingan, Cok? Kalau soal hantu, gue yakin 100% karena gue udah ketemu langsung sama tuh hantu. Cok, di depan ada pintu. Ayo Vin, kita ke sana. Gue penasaran sama ujung lorong ini. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Terima kasih. Buset, tempat apaan nih? Kayak laboratorium, Vin. Laboratorium. Vin, sini Vin. Ada cewek di sini, Vin. Ini kan? Lu kenal? Enggak, Cok. Gue nggak kenal. Tapi gue pernah lihat foto cewek ini di meja kerja Pak David. Dan gue sempet tanya ke Pak David soal cewek ini. Pak David bilang dia adalah Lucy, istri Pak David yang udah meninggal 13 tahun yang lalu. 13 tahun. Berarti dia udah mati. Tapi kenapa tubuhnya masih utuh? Itu karena gue udah awetkan tubuh Lucy dengan teknologi yang sangat canggih, yang ngebuat tubuhnya nggak akan pernah membusuk selamanya. Pak Pak David? David? Gue salut sama kalian karena kalian bisa sampai ke tempat ini. Padahal gue udah ngelarang kalian buat deket-deket dari gudang itu. Apa yang sebenarnya kalian cari? Dan apa yang ingin kalian ketahui? Kami cuma ingin tahu kebenaran, Pak. Kenapa Bapak sembunyiin tempat ini? Dan kenapa Bapak mengawetkan jasad istri Bapak? Hahaha. Gue bakalan hidupin istri gue lagi. Gila. Gak mungkin orang yang udah meninggal bisa dihidupin lagi. Sadar Pak David. Apa yang Pak David lakuin ini salah. Lu bilang gue salah? Tahu apa lu tentang benar dan salah? Kalian gak tahu apa-apa. Kalian gak tahu rasanya kehilangan orang yang dicintai. Gua adalah korban dari ketidakadilan. Gua adalah korban dari permainan takdir. Kenapa takdir ini begitu kejam kepada gua? Apa salah gua? Apa yang udah gua perbuat? Tenang Pak David. Tenang. Sebenarnya apa yang terjadi? Dulu gua dan Lucy adalah pasangan yang sangat bahagia. Dimanapun ada David, pasti di situ ada Lucy. Kami hidup tenang dan damai. Sampai suatu ketika, waktu gua sedang mengajar di kampus, rumah kami kerampokan dan istri gua Lucy meninggal saat kejadian itu. Dia ditembak di bagian jantung oleh perampok itu yang membuat dia mati seketika. Gua udah coba laporin kasus ini ke polisi. Namun sampai sekarang belum ada perkembangan dari kasus ini. Berhari-hari gua hidup dalam kesedihan tanpa adanya istri gua. Sampai suatu ketika gua mutusin buat bongkar makam istri gua dan mengambil jasadnya. Awalnya gua taruh jasad istri gua di rumah. Namun lama-kelamaan tubuhnya mulai membusuk. Gua sadar gua nggak bisa nyimpen jasad Lucy kayak gini terus. Akhirnya gua mengawetkan tubuh Lucy dengan cairan khusus. Dan gua bikin laboratorium ini agar tubuh Lucy selalu awet, tidak akan pernah termakan oleh waktu. Gua tahu gua salah.
Tapi rasa cinta gua ke Lucy yang ngebuat gua ngelakuin ini. Gua nggak bisa hidup tanpa dia. Gua nggak bisa kehilangan dia. Mas David? Lucy, Iya mas, ini aku, Lucy. kamu beneran Lucy? Akhirnya, setelah sekian lama, kamu kembali kepada Mas. Mas nggak bisa hidup tanpa kamu, Lus. Apa Mas David sayang sama Lucy? Kenapa kamu tanya kayak gitu? Kalau Mas David sayang sama Lucy, tolong Mas, ikhlasin kepergian Lucy. Kita sekarang udah beda alam, gak mungkin kita bersatu. Mas David harus sadar dan terima kenyataan ini. Lucy yakin Mas pasti bisa. Tapi Lus, Cukup Mas, akhiri semua ini. Tolong Mas, izinkan jiwa Lucy tenang. Perbuatan Mas cuma bikin Lucy menderita. Sadar dan terimalah kenyataan ini. maafin Mas, Lus. Akhirnya misteri dari gudang ini selesai. Pak David pun menguburkan jasad Lucy dengan layak di pemakaman. Dia juga menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengakui semua perbuatannya. Tapi orang tua Lucy nggak terima dengan perbuatan Pak David. Mereka menuntut Pak David agar dipenjara seumur hidup. Namun karena pengaruh besar dari orang tua Pak David di kota ini, ia pun cuma ditahan sampai 2 hari. Pak David belum sepenuhnya menerima kepergian Lucy. Dia juga selalu menangis di makam Lucy dan berharap Lucy mau menemuinya seperti kemarin. Namun semuanya sia-sia karena Lucy dan Pak David sudah berbeda dimensi. Gua yang awalnya menganggap Pak David adalah orang jahat, kini gue sadar kalau anggapan gua itu salah. Pak David bukanlah orang jahat. Dia cuma korban dari kebiadaban dan kerakusan manusia. Dia cuma korban dari permainan takdir yang gak bisa ditebak, takdir yang kadang membuat orang senang juga sedih. Yang belum gua mengerti adalah siapa sebenarnya dalang dari perampokan dan pembunuhan ini. Sampai sekarang semua itu cuma jadi misteri. Dampak dari semua kejadian ini adalah penutupan kampus sementara oleh pihak kepolisian, yang ngebuat gua masih belum digaji sampai sekarang. Tapi gue ikhlas karena paling enggak gue bisa ngebongkar misteri ini. Bayaran gak selalu berupa uang, tapi kadang adalah sebuah kepuasan. Buat kalian yang suka menonton video gua, tolong sempetin waktu kalian buat klik tombol like dan berikan komentar kalian. Mungkin dengan ini gaji gue bisa dibayar sama Pak David.